Bismillahirrahmanirrahim. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dimulai. Menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di Indonesia, Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, berfokus kepada sinergitas antara teknologi dan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem agar mampu lebih adaptif terhadap kebutuhan dan perubahan lingkungan produksi. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kondisi budaya dan memberikan nilai tambah dari segi ekonomi, serta tetap memperhatikan asas-asas keberlanjutan lingkungan. Dengan tujuan tersebut, kehadiran teknologi tepat guna memiliki andil besar dalam meningkatkan daya saing produk setiap wilayah, sehingga penerapannya mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah, menguatkan kapabilitas masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal penerapan teknologi di tengah-tengah pengembangan kegiatan usaha. Sebagai salah satu upaya dalam hal menjaring dan merangsang pengembangan TTG, serta memberikan apresiasi terhadap para inventor, Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Provinsi Kepri tahun 2024. Dengan tema Daya Kreatif, Inovatif, dan Produktif akan membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Lomba TTG tingkat provinsi tahun 2024 diselenggarakan selama 3 hari, dimulai pada tanggal 17 sampai dengan 19 April 2024, bertempat di Trans Convention Center Tanjung Pinang. Pembukaan lomba secara simbolis dilakukan oleh Sadirson, staf ahli gubernur, bidang pemerintahan dan hukum Provinsi Kepri. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri, Miss Bardi. Miss Bardi menjelaskan bahwa TTG merupakan upaya pemerintah untuk memberikan ruang dan apresiasi kepada para inventor agar produk-produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini dalam rangka kita menjaring para inisiator yang membuat teknologi tepat guna dalam rangka untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi daerah ataupun desa masing-masing para peserta. Diharapkan dengan adanya teknologi tepat guna ini, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat dari waktu ke waktu. Dan kita juga menghargai pada masyarakat kita yang melakukan inovasi supaya tersalur apa yang telah mereka temukan, apa yang telah mereka kreasikan dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian tadi. Sebenarnya banyak pemuda-pemuda kita ataupun pelajar-pelajar kita yang mempunyai kreativitas yang tinggi tetapi selama ini tidak tersalurkan. Jadi untuk itulah kita laksanakan Lomba TTG ini yang diikuti oleh seluruh peserta dari kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ini. Peserta Lomba Inovasi TTG tahun ini berjumlah 16 peserta. Dengan rincian, Kabupaten Bintan mengirim 1 inovasi TTG, serta Kota Tanjung Pinang, Batam, Kabupaten Lingga, Karimun, dan Natuna masing-masing mengirim 3 inovasi TTG. Sedangkan Kabupaten Anambas tidak mengirim utusan dalam Lomba Inovasi TTG tahun ini. Keseluruhan peserta merupakan hasil seleksi ketat dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Lutfia dan Christian Debert sebagai salah satu utusan dari Kota Batam dengan judul TTG Telescopic Mast for Installation Sailing and Cream Wall mengaku sangat antusias mengikuti kompetisi TTG tingkat provinsi tahun ini dan berharap agar pemerintah bisa terus mendukung para inventor dengan menyediakan wadah dalam hal mengembangkan produk-produk yang telah dihasilkan. Tentunya bersyukur, emes banget juga karena akhirnya setelah 2 kali mencoba akhirnya bisa lolos di tingkat provinsi dan tentang lomba di tingkat provinsi tentu beda banget ya di tingkat kota. Kita lihat ada banyak banget produk-produk yang ngebuat kita pantas nggak ya punya kami itu masuk gitu. Tapi memang pasti semua produknya di sini itu udah diuji dengan baik dan tentunya melalui proses seleksi yang sangat bagus dari para juri yang ada yang sudah ditentukan seperti itu. Dan tentunya juga pemerintah, khususnya pemerintah provinsi bisa memberikan kami wadah untuk mengembangkan kembali minat-minat kami sebagai seorang mahasiswa dan juga dan untuk inventor-inventor lainnya yang punya banyak ide brilian dan tentunya yang diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat provinsi seperti itu. Tim Dewan Juri berjumlah 5 orang dengan berbagai macam bidang keahlian yang berasal dari beberapa instansi seperti Stisipol Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Pusat Daya Saing Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT RI, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna BRIN, Umrah Tanjung Pinang, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Politeknik Negeri Batam. Terdapat 3 variabel penilaian utama dari Dewan Juri kepada setiap peserta, yaitu konsep isi penulisan makalah, keunggulan dan kebaruan produk, serta cara presentasi. Peserta masing-masing diberikan waktu 30 menit untuk menjabarkan dan demonstrasi produk TTG, termasuk sesi tanya jawab bersama Dewan Juri. Endri Sanopaka, Ketua Dewan Juri TTG tingkat Provinsi Kepulauan Riau, memaparkan bahwa produk yang dihasilkan oleh peserta TTG tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setiap peserta sudah memenuhi seluruh aspek dalam hal mencari solusi persoalan yang ada di masyarakat, terutama di lingkup pedesaan. Di tahun ini kita sudah mulai lihat kemajuan ya dari beberapa kabupaten kota gitu ya. Dalam artian produk yang dihasilkan itu memang berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan ya, di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin yang bikin satu produk inovasi atau teknologi tepat guna tapi tidak secara langsung menyelesaikan masalah, tapi lebih pada pemikiran kan gitu. Nah, tahun ini kita lihat hampir sebagian besar sudah mulai memahami benar bahwa TTG ini adalah satu ajang untuk bagaimana menciptakan sebuah produk yang memang menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Para peserta yang saat ini juga sudah tampil akan lebih punya inovasi lagi ya. Inovasi itu tidak mesti harus produk yang baru gitu ya, tapi mengembangkan apa yang saat ini mungkin yang sudah baik tentu akan dikembangkan lagi pada menjadi solusi untuk persoalan-persoalan masyarakat lainnya yang hari ini mungkin belum beruntung, mungkin akan memperbaiki kembali ya. Perbaikannya menyeluruh, baik itu makalahnya, lalu kemudian produknya. Yang paling penting adalah namanya TTG ini tentu adalah bagaimana teknologi itu memang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat yang tidak perlu rumit-rumit lah gitu ya, dan memang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan punya nilai ekonomi bagi pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan khususnya. Setelah proses penilaian Dewan Juri kepada seluruh peserta selesai, Dewan Juri melakukan musyawarah untuk menentukan inventor dengan produk TTG terbaik dalam lomba TTG tingkat provinsi tahun ini. Inovasi terbaik diraih oleh Muhammad Rifai, inventor dari Kabupaten Natuna, dengan judul inovasi TTG Filter Niskomda atau Mekanis Kombinasi Oksidasi. Inovasi terbaik kedua diraih oleh Fitrinaldi dan Dedek Mulyadi dari Kota Tanjung Pinang dengan judul inovasi TTG Mesin Pengering.
Dan inovasi terbaik ketiga diraih oleh Akmal Badawi, Gifari Dafa, Amiruddin, Halim Faisal, dan M. Hidayat dari Kota Batam. Dengan judul inovasi TTG, sistem tumbuh kembang dan reminder imunisasi berbasis IoT untuk memonitoring stunting. Lomba TTG tingkat Provinsi Kepulauan Riau ditutup oleh Sekda Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri, dan Kepala Badan Litbang Provinsi Kepri Misni. Setelah acara penutupan dan pengumuman pemenang lomba, Sekda Kepulauan Riau Adi Prihantara berpesan kepada para inventor untuk bisa terus berkembang dan berinovasi sehingga mampu meningkatkan output produksi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Pesan Pak Gubernur bahwa generasi muda ayo terus bersemangat untuk kreatif dan inovasi demi kemandirian, karena kunci dari bonus demografi salah satunya adalah produktif. Ya, sebenarnya bagian lomba TTG ini dalam rangka mendorong mereka. Nah, harapannya mereka berkembang nanti melalui inkubasi ekonomi dan sebagainya, kemudian juga UKM, UMKM yang bisa dimanfaatkan oleh mereka bagi peningkatan produksi di Provinsi Kepulauan Riau. Selain memiliki tujuan untuk menjaring para inventor, secara lebih jauh, Lomba TTG tingkat Provinsi Kepri 2024 diharapkan mampu mempercepat alih teknologi kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan mutu dan kuantitas, serta memberikan nilai tambah produksi guna menggerakkan usaha perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.